dari Prodi 22 MPI 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dari salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen keuangan lembaga pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Fajri Duyama SPDI MPD. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, semua bisnis memerlukan dana untuk memenuhi biaya operasional dan mengembangkan usaha. Yaitu yang pertama, Greensternberg. Menurut Greensternberg, manajemen keuangan secara umum biasa diidentifikasikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Yang kedua, Liefman. Liefman menyebut bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana dan menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, Erlina SA. Menurut Erlina SA, yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah mengatur terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Aspek-aspek tersebut mencakup raising fund, mencari dana, dan allocation of fund, mengatur alokasi penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Yang keempat, Bambang Rianto. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya terendah. Yang kelima, Brigham dan Houston. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigham dan Houston, diterjemahkan oleh Dodo H. dan Herman Wei, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dengan kesempatan karir terbesar dalam bidang keuangan. Yang keenam, J.L. Masih. Manajemen keuangan merupakan kegiatan operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan uang yang ada secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional yang efisien. 7. Weston dan Copeland. Berdasarkan buku yang ditulis oleh pakar keuangan Weston dan Copeland, diterjemahkan oleh Jaka W. dan Kirbandoko, disebutkan bahwa manajemen keuangan bisa dirumuskan dengan tanggung jawab dan fungsi dari manajemen keuangan. Utamanya manajemen keuangan umumnya terkait dengan keputusan tentang pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan penanaman modal, serta pembagian dividen bagi para pemegang saham. Yang terakhir, Sutrisno. Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana dengan biaya yang rendah serta upaya untuk bisa memanfaatkan serta mengolalisasikan dana secara efisien. Yaitu yang kedua, tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan umumnya berkaitan dengan pengadaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan yang menjadi perhatian perusahaan. Tujuannya antara lain adalah yang pertama, untuk memastikan adanya pasokan dana yang teratur dan memadai untuk semua hal tersebut. Yang kedua, untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham. Ini harga untuk pada kapasitas pendapat, harga pasar saham dan harapan pemegang saham. Yang ketiga, untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Yang keempat, untuk memastikan keamanan investasi. Artinya dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai bisa tercapai. Yang kelima, untuk merencanakan struktur modal yang sehat. Harus ada komposisi modal yang sehat dan adil sehingga keseimbangan antara utang dan modal akuitas bisa tetap terjaga. 3. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, estimasi kebutuhan modal atau manajemen keuangan harus membuat estimasi kebutuhan modal perusahaan. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah estimasi dibuat, struktur modal harus diputuskan. Yang ketiga, pilihan sumber dana untuk dana tambahan yang akan diperoleh
perusahaan memiliki beberapa opsi, antara lain menerbitkan saham dan surat utang, pinjaman yang akan diambil dari bank dan lembaga keuangan yang lain, simpanan masyarakat yang ditarik seperti dalam bentuk obligasi. Yang keempat, investasi dana. Manajemen keuangan harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke usaha yang menguntungkan sehingga ada keamanan dalam investasi dan pengembalian yang reguler bisa didapatkan. Yang kelima, surplus. Keputusan terkait laba bersih harus dilakukan oleh manajemen keuangan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu deklarasi dividen, dana ditahan. Yang keenam, manajemen kas. Manajer keuangan harus membuat keputusan terkait dengan manajemen kas. Uang tunai dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran gaji karyawan, pemberdayaan tagihan listrik, air, internet, pembayaran kepada kreditur, pemenuhan kewajiban lancar, pemeliharaan persediaan yang cukup. Yang ketujuh, kontrol keuangan. Manajemen keuangan tidak hanya harus merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan dana saja, dia juga harus melakukan kontrol atas keuangan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, analisis rasio, perkiraan keuangan, pengendalian biaya dan laba, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan materi dari saya tentang pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan, dan fungsi manajemen keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.